rasuluhu la nabiyyu wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kama qala Allah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran Pak. Baik, masih makot badana. Baik, kita lagi apa sudah kita mulai yang sudah ini sudah dari mengkaji bareng kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin atau ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Kalau kitab Minhajul Qasidin ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Dalam kitab ringkasannya ini ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi ya'uluhi fitarain amin ya rabbal alamin. Kemarin kesimpulan terakhir adalah sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, walaupun dua ini diperdebatkan, al-qana'atu malun la yanfad, bahwa qana'ah itu atau nerima yang pandu itu adalah harta yang tidak mungkin habis, tidak mungkin hilang. Dan kita juga pada kesimpulan anta akhul aizi maltahafta bil qanaati, kau akan selalu mulia di sisi Allah dan di sisi para makhluknya selama selimutmu itu adalah qanaah. Dengan demikian kita tidak tamat yang ada pada orang lain, sehingga kita tidak bermujamalah atau berbasa-basi berlebihan kepada orang lain. Basa-basi kita, menghormati kita kepada orang lain yang mungkin karena usia, mungkin karena ilmunya, karena yang lain, tapi bukan karena sisi hartanya. Nah sekarang kita masuk pada bab baru yang hakikatnya masih terkait dengan bab sebelumnya, yaitu bayanu ilajil hirsi wa tama'i wa tawalli alladhi tuktasabu bihi sifatul qana'ah, yaitu bab terkait obat rakus. Ya, rakus ini adalah penyakit. Nah, kita obati dengan apa? Nanti akan kita bahas. Otomi dan tamak. Nah, kalau tamak ini lebih ke harta khusus. Kalau al-hirs rakus ini dalam semua hal. Nah, yang semuanya ini buruk kecuali fil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Nah, kalau dalam sifatnya keduniaan maka ini jadi buruk. Dan obat yang mana dengan obat itu kita akan mendapatkan sifat qanaah. Nah, ya'lam, ketahuilah, enggak bosan-bosan untuk selalu kita ulang bahwa kalau ulama mengawali kalimatnya dengan kata iklam itu menurut beliau sangat penting sekali. Nah, kalau menurut beliau sangat penting ya pasti menurut kita juga. Nah, anna hadza dawa'a murakkabun min thalathati arkan. Ini sampai itu beli bahwa obat agar kita memiliki sifat qanaah ini ternyata terdiri dari 3 dasar. Nah, karena beliau menyebutkan 3 dasar, 3 rukun, maka hilang satu akan rusak. Nah, seperti rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, rukun apa lagi Bapak? Nah, sebagian ada yang menambahkan rukun asyratu sa'an, rukun tanda-tanda kiamat. Tahu kalau apa baru kadang nambah-nambahin, ya nggak apa-apa. Nah, kalau maksudnya pengen membuat kita makin paham, tapi memang hadis Jibril itu memang perlu kita hayati terkait tanda-tanda kiamat. Nah, mungkin maksudnya biar ketika kita ada di masa apa kita persiapkan, harus bersikap apa biar iman kita, takwa kita tidak rusak. Baik, lanjut lagi. Nah, apa itu rukun-rukunnya?
As-sabru wal ilmu wal amal. Sabar mengilmui terus mengamalkan. Ini juga nggak ngerti kenapa sabar ditaruh di depan. Kalau secara logika idealnya sabar ditaruh di belakang ya. Soalnya gimana kita bisa sabar kalau kita nggak punya ilmunya. Tapi masa kita ngeritik ulama makin kualat nih. Dan keseluruhannya ini terdiri dari 5 unsur, 5 pokok. Wa majmu'u dzalika khamsatu umur. Al-awwal yang pertama al-iqtisadu fil ma'isha. Hidupnya itu yang sederhana aja. Sebenarnya iqtisad itu bukan sederhana sih, tapi lebih ke yang ada dinikmati. Yang ada dinikmati, yang enggak ada ya sudah nggak usah dikejar. Yang ada dinikmati. Adanya harta mewah dinikmati. Tidak terlalu hidup apa nih, terus berusaha untuk susah. Kalau kita mau beli harga baju 1 juta ya apa 1 juta, 55 juta 5 juta apa. Nah tapi nggak terlalu maksa. Ada orang yang konon yang dipakai itu sampai ratusan juta, padahal mungkin duitnya nggak sebegitunya. Ini nggak boleh. Yang biasa kayak gitu itu diantaranya dari kalangan salaf itu Imam Malik. Imam Malik itu dari dulu suka memakai baju-baju yang indah. Nah, suka memakai baju-baju yang indah terutama saat sholat, saat ngaji, saat gitu-gitu pakai baju-baju yang indah. Warifku fil infaq, dan kita itu bijak dalam membelanjakan harta. Nah, faman arada qana'ata fayanbaghi an yasudda an nafsihi abwabal khuruji wa amkanahu. Kalau kita memang qanaah, barang siapa yang ingin memiliki sifat qanaah, maka sioganya dia menutup semua pintu-pintu yang dapat keluar dari qanaah, semampu dia. Dari dirinya sendiri. Pertama-tama harus dari dirinya sendiri. Jadi kalau terlalu berangsang kita tutup. Misalnya, mohon maaf ya, sebenarnya kalau kita lihat muamalah kita dengan harta sama muamalah Rasulullah itu banyak beda. Nah, kalau Rasulullah itu nggak terlalu suka ngutang. Kalau nggak memang benar-benar kepepet. Kalau kita ini pokoknya ngutang. Nah, beli motor ngutang, di rumah ngutang, di apa ngutang. Kadang punya duit cash, itu kan dipakai untuk beli cash. Kalau pun bisa ngutang, kenapa nggak ngutang? Jadi kadang umatnya Rasulullah kayak gitu kalau masalah ngutang. Nah ini kalau qanaah nggak pakai kayak gitu. Sudah ada dengan yang ada, sudah cukup, tidak perlu ngutang. Ini sekali lagi ya, saya coba ngomong dengan menyebutnya kita. Nah berarti ini termasuk wa yaridu nafsahu wa yaruddu nafsahu ila ma nabita minhu, dan harus menarik dirinya sendiri atau merawat dirinya sendiri itu pada hal yang semestinya. Kalau nggak usah berlebihan, yang semestinya. Fayak kenau bi ayyi ta'amika, maka dia akan qanaah dengan makanan yang ada. Nah ini juga nggak tahu, biasanya orang kalau nggak punya, orek tempe itu terasa enak. Tapi kalau orang punya, kadang ayam bakar tuh masih pengen yang lain. Kadang masih pengen yang kadang. Nah, kita biasakan untuk qanaah apa yang ada. Dulu nih pemimpin-pemimpin kita itu biasa kayak gini. Dulu qanaah apa yang ada. Wa qalilun minal idam, lauknya sedikit. Nah, dulu waktu kita kecil kayaknya biasa makan dengan satu lauk bahkan tanpa lauk. Sekarang ini kalau nggak ada kerupuk, nggak ada ini, nggak ada itu, kayaknya masih kurang. Kayaknya masih kurang. Allah Ta'ala wasawun wahid, baju yang satu ini kalau zaman sekarang mustahil. Masih kita punya banyak baju, bahkan yang untuk kondangan aja udah banyak. Wa yuwattinu atau wa yutinu nafsahu ala dzalik, dan membiasakan mendidik jiwanya dengan itu. Nah, fa in kana lahu ayal, kalau dia punya keluarga besar, ayal itu lebih tepat diartikan orang-orang yang ditanggung. Orang-orang yang wajib kita nafkahi, anak kita, istri kita,
Orang tua kita kalau fakir misalnya, fayaruddu kullu wahidin ila hadzal qadar, maka semuanya diajarkan ini. Nah, sesekali anak itu dikasih makanan yang tanpa lauk, gak apa-apa, pakai kuah aja ya, biar dia nggak terlalu lembek gitu loh, biar nggak terlalu lembek. Kalau kata Arab Quran dulu sering ngomong ihsyau shiru fa inna ni'ama tadum. Coba hidup yang agak sedikit keras gitu loh, jangan yang semuanya serba nikmat, karena kenikmatan itu enggak kekal. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sekali lagi ini hadisnya diperdebatkan. Pokoknya kalau hadis di akhlak itu ini enggak langsung disebut hadis ini, diperdebatkan. Kecuali kalau beliau mengatakan fi sahih. Oh, berarti maksudnya kalau tadi Bukhari di Muslim. Kalau kayak gini tuh nggak tahu di riwayat mana, pokoknya diperdebatkan. Kan kitab hadis itu banyak ya, mungkin sampai belasan atau bahkan lebih. Nah, wa fi haditsin akhar ma'ala man ittasada. Jadi orang yang barang siapa yang dia itu hidupnya iktisad itu yang ada dimakan, yang ada dinikmati, tidak ngejar sesuatu yang lebih, atau cara berbelanja itu bijak itu, maka dia itu tidak akan hidup susah, tidak akan terlantar kalau gaya hidupnya seperti itu. Ada seorang anak khalifah, anaknya Hisham bin Abdul Malik kalau nggak salah, itu anak laki-lakinya itu dapat harta warisan dia atau yang lainnya itu sampai alfi dinar. Seribunya 1000 dinar itu berarti 1 juta dinar. 1 dinar aja 4 juta. Nah, 1 juta dinar masih tahu berapa itu? Itu dalam waktu sekian tahun di keliling pasar habis-habis. Berarti nggak tahu cara belanjanya gimana itu sepanjang itu. Nah kalau dia iktisad, cara belanjanya tepat. Nah, dalam infaknya itu baik itu, dia nggak bakal seperti itu. Wa fi haditsin akhar, yang dalam hadis yang lain, at-tadbiru nisful 'aish. Jadi mengatur keuangan itu adalah setengah dari kehidupan. Nah, ini hadisnya juga kayaknya diperdebatkan, tapi secara makna sahih. Yang bisa ngatur itu, masya Allah, bisa belanja macam-macam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sebenarnya beliau itu kan awal kerja sebagai pemimpin negara yang sangat besar, itu nggak ambil gaji, sehingga beliau bekerja dengan jerih payahnya seperti kayak Nabi Daud gitu lah. Kemudian orang-orang itu, kalau Anda bekerja nanti yang ngurusin negara siapa? Anda ambil gaji, jadi ambil gaji itu ada salahnya, yaitu martabat. Terus kemudian ambil gaji, dan ambil gaji itu dari hitung yang kira-kira cukup. Nah, itu pas gitu. Kemudian istrinya ngomong, kita nggak bisa makan enak nih dengan kayak gini. Ya makanya apa adanya. Lalu kata Umar bin Khattab, ya kalau gitu kamu nabung. Masya Allah, cuma berapa dirham gitu, sedikit sekali. Kemudian benar-benar mirip itu istrinya, benar-benar bisa ngatur keuangan. Setelah sekian bulan, Umar bin Khattab itu ketika pulang ke rumah mau makan, ternyata hidangan apapun ada. Masya Allah. Kemudian Umar pun nanya, dari mana ini? Ya dari gajimu itu, katanya suruh nabung. Saya coba ngirim untuk sesekali makan enak. Kemudian kata Umar, lu masih bisa nabung tuh. Kemudian dia gajinya dipotong sendiri. Masya Allah. Kalau nggak masuk akal. Makanya istri-istri khalifah zaman Nabi itu tak senang kalau suaminya jadi khalifah, karena hidupnya jadi susah. Nah, jadi susah. Bahkan sampai ada yang doa itu, Muhammad Abdul Aziz, ya Allah, jauhkanlah kepemimpinan kekhilafahan dari suamiku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Itu kan benar-benar amanah yang luar biasa ya. Nah, ya kalau sekarang suaminya jadi pejabat, ya istrinya sedang banget. Nah, tapi terus tiba zaman yang masih sama juga sih kan. Tiba zaman yang para pejabat itu hidupnya mulai wah, tiba zaman.
Tapi salah satu munjiyat wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, salah satu munjiyat, ada 3 hal yang dapat menyelamatkan. Dari kalimatnya aja ini sudah terlihat kayak bukan hadis. Nah memang kalau kita cek ke bawah itu diperdebatkan, tapi secara makna benar. Ya anggap aja ucapan ulama. Nah, khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, yaitu kita takut sama Allah ketika kita menyendiri dan ketika dilihat banyak orang. Nah, ini sebagian ulama dijadikan tolak ukur. Tolak ukur. Dulu itu orang-orang salaf dulu itu takut kalau dirinya termasuk munafik, punya jiwa munafik. Maka pernah nanya ke siapa itu, salah satu tabi'in mulia itu nanya, muridnya itu nanya, aku termasuk orang munafik bukan, punya jiwa munafik atau tidak? Zaman dulu yang insya Allah nggak ada yang munafik sampai segitunya, apalagi kita lebih dari itu. Kemudian si gurunya ngomong, gimana kualitas ibadahmu saat menyendiri dan saat dilihat orang, itu sama enggak? Kata dia sama aja kan bedanya. Oh berarti nggak ada. Masya Allah, berarti nggak ada sifat munafiknya. Nah, kalau kita sholat sunnahnya dengan sholat jamaahnya, ternyata kok bagusan sholat jamaahnya, sholat sunnah di rumahnya kalah. Oh berarti tanda-tanda ada. Nah, wal qasdu fil ghina wal faqr. Nah, yaitu kita bukan hemat ya, membelanjakan dengan tepat saat kaya dan saat miskin. Gak kaget kalau pas kaya itu gak kaget, cara belanjanya juga bagus, saat miskin juga bagus. Nah, wal adlu fil ridha wal ghadab, dan punya sifat adil ketika suka sama orang atau marah sama orang. Ini juga susah. Nah, kalau marah itu biasanya nggak ada sifat adil. Demikian juga ketika suka sama orang, biasanya nggak ada sifat adilnya. Wallahu ta'ala. Tapi asani yang kedua, idza tayassara lahu fil hali ma yakfihi fala yakunu syadidal ittirabi li ajlil mustaqbal. Kalau orang itu di hari ini itu sudah cukup, ada makan, ada ini, ada itu, di hari ini sudah cukup, maka nggak usah terlalu heboh-hebohan atau banting tulang berlebihan untuk masa depan. Ada orang yang gitu ya, demi masa depan. Demi masa depan. Ada orang itu yang cara hidupnya tuh. Nah, alasannya demi masa depan. Saya dapat cerita dari Ustaz Naidul itu, dia punya tetangga. Nah, punya tetangga yang kaya. Nah, sukanya itu makan ikan balado, bikin sendiri di kampung. Nah, istilahnya sambal kenting orang Jawa Timur nyebutnya itu. Nah, ikan balado. Nah, hari ini tuh ikannya dimakan, sambalnya aja dimakan, di aromanya. Nah, besoknya baru ikannya. Padahal, masya Allah, dia punya segalanya gitu. Terlalu mirip. Nah, untuk masa depan, kalau memang kayak gitu, apa dia? Kalau memang cukup ya nggak usah terlalu ngejar-ngejar untuk masa depan. Wa yu'inu ala dzalika qasrul amal. Caranya agar kita nggak ngejar-ngejar untuk masa depan, cita-citanya itu mau dipendekkan. Nah, kayak ucapan Ibnu Sirin, kalau misalnya Ibnu Sirin itu seorang tabi'in mulia. Dia kalau nggak salah itu bapaknya atau dianya itu budaknya Ummul Mukminin, yang Ummu Salamah kalau nggak salah. Ibnu Sirin kalau nggak salah itu Al Hasan Al Basri. Nah, dia mengatakan, ya ayuhan nas inna amalakum tawila wa amalukum qasira. Hai sekalian manusia, maksudnya teman-temanku, cita-cita kalian tuh kok panjang banget. Nah, kok banyak banget padahal usia kalian tuh pendek. Nah, misalnya mohon maaf ya, kalau bikin rumah gak usah yang ini versi anak ya, gak usah diikutin. Nah, gak usah yang sampai kualitas temboknya itu kalau dipaku-pakunya mewah. Betapa kita nempatinya juga nggak lama. Kita tahu nanti kalau jadi waris anak kita, dia bosan kemudian dihancurin biasa aja. Nah, nggak usah yang terlalu bagaimana. Nah, usia kita tidak
sampai ratusan tahun insyaallah. Wa yakin bi an razaqahu la budda ya'tiyahu, dan yakin bahwa kalau memang itu sudah menjadi nasibnya, sudah menjadi rezekinya, kalau Allah akan kasih dia rezeki itu pasti akan datang, pasti akan tiba. Kayak firman Allah itu punya gimana di surat Fatir kalau salah, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Lupa. Nah, intinya bahwa kalau memang sudah menjadi jatah kita, ya bakal meleset. Atau di hadis Nabi yang kita ingat nih, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, bahwa apa-apa yang sudah nggak bakal jadi jatahmu ya pasti nggak bakal mengenaimu, tapi kalau memang sudah menjadi nasibmu, menjadi jatahmu, nggak bakal kemana-mana, pasti akan sampai kamu juga. Wal ya'lam anna syaitana ya'iduhu al-faqra, ketahuilah bahwa setan itu menjadikan kita itu kefakiran. Itu kalau misalnya ini disari ayat dari dunia, inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu nakut-nakutin kalian dengan kefakiran dan memerintah kalian untuk kikir. Kikir itu golongan termasuk perbuatan yang fahsya, yang keji, yang menjijikkan. Nah, wa ani bin Mas'udin, kita selesaikan sampai nomor 2 jam. Dan diriwayatkan dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau berkata, inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i. Ruhul Qudus ini malaikat Jibril kalau salah. Sungguhnya malaikat Jibril itu meniupkan ke dalam dadaku, seolah-olah mendoktrin kalau sakit itu mendoktrin. Nah, apa itu? Dan malaikat Jibril sering nasihatin Nabi Muhammad. Tongkrongannya sama Nabi Muhammad. Jadi sering dinasihati Nabi Muhammad banyak hal, masalah tetangga, masalah ini, masalah itu. Nah, ini masalah apa? Kita lihat, annahu laisa min nafathin min nafsin tamutu hatta tastakmila rizquha wa ajaluha, bahwa jiwa itu nggak mungkin mati, orang itu nggak mungkin mati kecuali rizkinya itu sempurna dulu. Maksudnya sudah Allah berikan semuanya, bukan berarti dinikmati nih, pokoknya sudah diberikan. Nah, dan ajalnya sudah datang, nah usianya sudah tutup, sudah selesai. Nah, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Karena itu kalian dalam cari rezeki itu yang baik, diindahkan. Tidak hanya sisi halal haramnya aja, tapi caranya juga bagus. Maka bertakwalah kalian dalam cari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubu bi ma'asillahi azza wa jalla. Janganlah lambatnya rezeki kalian itu menyeret kalian untuk nyari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak nih. Ini bisa sampai ke macam-macam. Nah, yang sekarang lagi ramai kemarin ya, lembaga pengumpul infak dan sebagainya, masya Allah. Konon kita belum tabayun, tangga orang gajinya sampai 250 juta. Padahal orang nasinya itu ya mungkin dia juga nggak punya apa-apa, tapi lagi senang infak. Tapi yang megang amanah sampai segitunya. Nah, ini Allah Ta'ala ini kecil dari apa ya? Nah, fa innahu la yudriku 'indallahi illa bi ta'atihi. Ini setahu hadisnya sahih. Nah, ini redaksi ini kayaknya dari beliau nih, dari sang imam. Kalau redaksi yang kealfa itu bunyinya bukan itu. Fa innahu la yunalu fadlullahi bi ma'siyatihi. Keutamaan Allah itu enggak mungkin didapatkan, karunia Allah, anugerah Allah, rezeki Allah enggak mungkin didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah SWT. Kalau ini kita terjemahkan, karunia Allah tidak mungkin didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada-Nya. Sama aja artinya. Nah, karena memang hadis itu boleh diriwayatkan dengan sisi makna. Tapi yang aneh nggak tahu itu boleh nggak kita ngarang sendiri gitu. Nah, kayak para ulama mungkin nggak boleh.
Wa idzan sadda anhu babun kana yantadiru arizqahu. Ketika pintu rezeki yang kita harapkan itu, yang kita tunggu itu ternyata kok tertutup, insan dan tertutup. Fala yang bagi ayat tariba qulubuhu. Maka seyogianya hatinya itu gak usah goncang, gak usah takut-takut, biasa aja. Dan coba. Nah, dulu kalau ada masih ingat zaman dulu, nah dulu itu ya, yang menikah, yang jualan, yang ngeles ya semuanya dijalanin keliling-keliling pasar gitu-gitu. Nah, panjang lah ceritanya, jualan apa yang panjang. Itu sampai berjam-jam itu teriak-teriak nawar-nawarin ke orang, nggak dilirik, masya Allah. Nah ini nggak usah lihat torek, tenang aja, memang belum rezekinya. Mungkin Allah pengen lihat usaha kita hari ini, mungkin rezekinya besok. Nah usahanya hari ini. Biasanya kalau pedagang-pedagang itu paham, pedagang itu paham. Tapi kalau kayak saya yang sekarang ini dapat gaji bulanan, mungkin satu mesinnya yang kita sama-sama di lembaga pendidikan, mungkin nggak jatuh ya, cuman memanage pengeluarannya aja. Fa inna fil hadis, karena dalam hadis disebutkan Allahu ayyarzuqa 'abdul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Atau hadis ini mungkin contoh begini, ini kerjaan orang-orang sekarang. Akhrajahu Dailami min hadits Abu Hurairah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah min riwayat Umar bin Rashid, dari riwayat seorang perawi namanya Umar bin Rashid. Wa huwa dha'if jiddan. Itu lemah banget, mendekati palsu ya. Wa qala al-Baihaqi dha'ifun bil gharab. Baihaqi mengatakan orang ini tuh lemah banget, hadis ini ditolak. Kadang kayak gitu ulama loh Bang. Cuman dalam riwayatan hadis dari Ibnu Asakir, Ibnu Sirin juga termasuk. Wa aradahu Ibnu Jauzi fil mawdu'at. Bahkan Ibnu Jauzi ini yang memasukkannya dalam hadis-hadis palsu. Orang-orang yang perawi riwayatnya itu langsung dipalsukan. Ini sekedar contoh nih, sekedar contoh bagaimana itu hadis. Tapi kalau Ibnu Jauzi ini yang punya kitab hadis positif memang agak keras Pak. Kita sedikit bahas hadis ini. Hadisnya Sunan Abu Dawud sama beliau itu diperempelin tinggal sedikit, masya Allah. Oh, beliau ini kan ulama tahun 500-an Hijriah. Lalu tiba ulama tahun 900-an Hijriah namanya Al-Imam Asyuti, Jalaluddin Asyuti, dikembalikan lagi sama dia. Terus dibela, tiba lagi mungkin dibaca lagi, tiba lagi. Tapi secara makna insya Allah sahih, yaitu Allah itu enggak mau untuk ngasih rizki hamba yang beriman kecuali dengan cara yang tidak disangka-sangka. Wah, berarti kita fokus kita iman. Ini kan intisari ayat tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan kasih dia rezeki dari Allah akan kasih dia jalan keluar di setiap permasalahannya, dan Allah akan kasih dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya sama orang beriman dan bertakwa. Nah, Allah Ta'ala alam. Tapi insya Allah untuk poin ketiga, keempat dan kelima akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah kalau usah kita panjang. Nah, baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Gak pernah dapat juga. Mampir dong. Tadi sebelum kurang dari jam 4. Belum buka ya? Gimana? Kali kamu satu juga. Hampir promosi. Rumah gimana Pak? Belum di 2 tahun. 8 tahun lebih loh. Tidak nyebrang jalan. Dan nanti gimana Pak? Ada? Dulu nanti gimana Pak? Dulu Asal mau ke warung. hari ini mau ke Pati.
Luas apa? Pulangnya belum jelas ngantar anak pondok. Jadi lurus nang cekak. Jauh-jauh Pak. Kalau di Nusantara pulang-pulang itu enggak. Jangan fokus. Jawa, kalau ada Kami nasinan. Yang benar. saudara. Ini ya, Ya, berarti masuk di halaman yang nih ketiga. tambahkan Yang tadi Asalif ya. ya Itu sampai punya buku ini. Pak Bita punya buku tulis terkait sampai mana. gitu. Ini langsung kita langsung bisa. Oh gitu. Tadi yang Asalif Pak Bita di atasnya lagi. Di atasnya bisa. Mau jauh. Coba. Sebentar ya. Sebentar. Ini di Sekarang bukanya mungkin sore. Jam 3 kita. Dulu jam 1-an ya. Oh, kamu tahu lah kalau jam 3. Kita masuknya dulu kita masuk jam 9 juga ya. Itu jam di Pansar di situ dengan kita 12 Masya Allah. Singgung